Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Nur Aisyah dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kelas 3A tahun 2021. NIM saya yaitu 11210120000029. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan intelektual dan emosional pada anak sekolah dasar. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pendidikan dan apa itu tujuan dari pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk mendapatkan ilmu dan segala aktivitas yang berpengaruh pada kekuatan seseorang, perubahan, watak, dan akhlak. Pendidikan tidak hanya sekedar mendapatkan ilmu, akan tetapi pendidikan mencakup segala aktivitas yang berpengaruh pada kegiatan seseorang atau pada kekuatan seseorang, kesiapan, dan pengembangannya. Dan pendidikan mencakup setiap perubahan pada kecenderungan, watak, dan akhlak secara tidak langsung dilengkapi oleh faktor-faktor lain. Masa pendidikan kanak-kanak hingga usia muda melewati tahapan-tahapan yang bermacam-macam. Masa kecil dan masa muda pun memiliki karakter yang berubah-ubah, dan sampai akhir kehidupan terdapat kondisi-kondisi yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anak Anda tuan dalam 7 tahun pertama, budak dalam 7 tahun kedua, dan materi dalam 7 tahun ketiga." Mahmud Yunus dalam bukunya yaitu At-Tarbiyah wa Ta'lim membagi fase anak-anak menjadi 4 fase, dan setiap fase mempunyai karakter tersendiri, yaitu yang pertama awal 3 tahun pertama, yang kedua tahun keempat sampai tahun ke-6, yang ketiga tahun ke-6 sampai tahun ke-8, dan yang keempat tahun ke-8 sampai tahun ke-12. Sedangkan para psikolog telah membagi tahap perkembangan pada anak menjadi beberapa fase. Yang pertama, fase menyusui, dimulai sejak lahir sampai usia 2 tahun. Sebagian psikolog pun ada yang membagi fase ini menjadi 2 bagian. Pertama, fase bayi yang baru berusia 2 minggu pertama setelah kelahiran, dan yang kedua, fase menyusui yang dimulai sejak 2 minggu pertama sampai usia 2 tahun. Yang kedua, fase kanak-kanak awal, yaitu dimulai sejak usia 2 tahun sampai 6 tahun. Yang ketiga, fase kanak-kanak menengah, dimulai sejak usia 6 tahun sampai 9 tahun. Dan yang keempat, fase kanak-kanak terakhir, dimulai sejak usia 9 tahun sampai 12 tahun. Untuk karakteristik anak di usia sekolah dasar yang perlu diketahui para guru agar lebih mengetahui keadaan peserta didik khususnya di tingkat sekolah dasar, sebagai guru harus dapat menerapkan metode pengajaran yang sesuai dengan keadaan siswanya. Maka sangatlah penting bagi seorang pendidik mengetahui karakteristik siswa. Selain karakteristik yang perlu diperhatikan kebutuhan peserta didik, adapun karakteristik dan kebutuhan peserta didik dibahas sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik peserta didik yaitu senang bermain. Yang kedua, senang bergerak. Yang ketiga, senang bekerja dalam kelompok. Dan yang keempat, senang merasakan atau melakukan, memperagakan sesuatu secara langsung. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan intelektual dan emosional pada anak usia sekolah dasar. Perkembangan intelektual anak sangat tergantung pada berbagai faktor utama, antara lain kesehatan gizi, kebugaran jasmani, pergaulan, dan pembinaan orang tua. Akibat terganggunya perkembangan intelektual tersebut, anak kurang dapat berpikir operasional, tidak memiliki kemampuan mental, dan kurang aktif dalam pergaulan maupun dalam berkomunikasi dengan teman-temannya. Kedua, perkembangan emosional berbeda satu sama lain karena adanya perbedaan jenis kelamin, usia, lingkungan, pergaulan, dan pembinaan orang tua maupun guru di sekolah. Perbedaan perkembangan emosional tersebut juga dapat dilihat berdasarkan ras, budaya, etnik, dan bangsa. Perkembangan emosional juga dapat dipengaruhi oleh adanya gangguan kecemasan, rasa takut, dan faktor-faktor eksternal yang seringkali tidak dikenal sebelumnya oleh anak yang sedang tumbuh. Namun seringkali juga adanya tindakan orang tua yang seringkali tidak dapat mempengaruhi perkembangan emosional anak.
Misalnya sangat dimanjakan, terlalu banyak larangan karena terlalu mencintai anaknya. Akan tetapi, sikap orang tua yang sangat keras, suka menekan dan selalu menghukum anak sekalipun anak membuat kesalahan sepele juga dapat mempengaruhi keseimbangan emosional anak. Perlakuan saudara serumah, yaitu kakak adik, orang lain yang sering kali bertemu dan bergaul juga memegang peranan penting pada perkembangan emosional anak. Dalam mengatasi berbagai masalah yang sering kali dihadapi oleh orang tua dan anak, biasanya orang tua berkonsultasi dengan para ahli, misalnya dokter anak, psikiatri, psikolog, dan sebagainya. Dengan berkonsultasi tersebut, orang tua akan dapat melakukan pembinaan anak dengan sebaik mungkin dan dapat menghindarkan segala sesuatu yang dapat merugikan bahkan memperlambat perkembangan mental dan emosional anak. Stres juga dapat disebabkan oleh penyakit, frustasi, dan ketidakhadiran orang tua, keadaan ekonomi orang tua, keamanan dan kekacauan yang sering kali timbul. Sedangkan dari pihak orang tua yang menyebabkan stres pada anak, biasanya kurang perhatian orang tua, sering mendapatkan marah, bahkan sampai menderita siksaan jasmani. Anak disuruh melakukan sesuatu di luar kesanggupannya, menyesuaikan diri dengan lingkungan, penerimaan lingkungan, serta sebagai pengalaman yang bersifat positif selama anak melakukan berbagai aktivitas dalam masyarakat. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang perkembangan intelektual. Selama tahap ini atau selama tahap usia balita hingga usia 7 tahun, anak-anak kecil dapat memikirkan hal-hal secara simbolis. Penggunaan bahasa mereka menjadi lebih dewasa. Mereka juga mengembangkan ingatan dan imajinasi yang memungkinkan mereka untuk memahami perbedaan antara masa lalu dan masa depan dan terlibat dalam hayalan. Tetapi pemikiran mereka didasarkan pada intuisi dan masih belum sepenuhnya logis. Karena mereka belum dapat memahami konsep yang lebih kompleks seperti sebab dan akibat, waktu, dan perbandingan. Nah, kemudian pada saat ini, anak-anak usia sekolah dasar dan pra-remaja dari usia 7 hingga 11 mulai menunjukkan kemampuan berpikir logis dan konkret, dan pemikiran anak-anak mulai mampu memahami perspektif orang lain, dan mereka juga semakin sadar akan peristiwa-peristiwa yang terjadi di kehidupan mereka. Mereka mulai menyadari bahwa pikiran dan perasaan seseorang adalah unik. Selama tahap ini, sebagian besar anak masih tidak dapat berpikir secara abstrak atau hipotesis. Remaja yang mencapai tahap keempat, yaitu perkembangan intelektual ini adalah biasanya berusia 11 tahun ke atas. Nah, mereka mampu secara logis menggunakan simbol yang terkait dengan konsep abstrak seperti perhitungan aljabar dan sains. Remaja pun dapat memikirkan banyak variabel secara sistematis, merumuskan hipotesis, dan mempertimbangkan kemungkinan. Nah, mereka juga dapat merenungkan hubungan dan konsep yang tidak terlihat seperti keadilan, toleransi, dan lain-lain. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang perkembangan emosi. Nah, yang pertama yaitu pada usia 5-6 tahun. Sebagian anak masuk SD di usia 6 tahun. Di usia inilah bermain bersama teman sebaya menjadi hal yang sangat menyenangkan baginya. Untuk itu, jangan memperlakukannya seperti bayi lagi di usia ini. Si kecil sudah bisa loh mengikuti peraturan dan perintah sederhana dengan mengajari mereka kemampuan sosial dasar seperti meminta maaf, berterima kasih, dan menghargai orang lain. Kemudian yang tahap yang kedua yaitu perkembangan emosi pada usia 7-8 tahun. Biasanya pada usia ini anak-anak duduk di kelas 1 dan 2 SD. Nah, pada masa inilah anak makin memahami arti pertemanan dan mulai memiliki teman akrab atau sahabat. Ia akan belajar mengatasi masalah yang lebih rumit, rasa tanggung jawabnya pun makin berkembang. Dan alih-alih memanjakan dan mengurus segala keperluannya dari A sampai Z. Dan inilah kita memberikan si kecil kepercayaan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dengan sederhana. Misalnya, memberikan kepercayaan kepada mereka untuk merapikan kamar, menyiapkan buku, dan menyiapkan seragamnya. Nah, ini untuk melatih mereka lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kemudian pada usia 9-10 tahun, yaitu mereka duduk di kelas 3 dan 4 SD, mungkin mereka menyadari anak lebih mengutamakan teman ketimbang keluarga.
Nah, dan dalam tahap perkembangan anak SD yang harus kita terima dengan lapang dada yaitu anak bertambah dewasa dan dunianya makin luas. Inilah periode di mana anak makin mandiri dan mulai membuat keputusannya sendiri. Mungkin tidak mudah bagi orang tua ketika anak tidak lagi begitu saja menuruti ucapan kita. Di satu sisi kita ingin anak tumbuh menjadi pribadi yang bebas dan mandiri, tapi di sisi lain kita pun tetap perlu menanamkan nilai-nilai positif. Yang bisa kita lakukan adalah memberinya ruang untuk mandiri sekaligus mengajarkan batasan sesuai aturan dan nilai-nilai di rumah. Dan keseimbangan ini akan membuat anak lebih percaya diri serta menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Nah, bagaimana sih Kak cara mengendalikan emosi anak SD? Nah, pastinya merasa emosi dan marah adalah hal yang manusiawi. Yang penting kita bisa mengendalikan amarah dan bukan sebaliknya. Lalu bagaimana sih cara mengendalikan emosi anak SD? Memang bukan hal mudah, tapi itu tanggung jawab kita. Studi membuktikan anak yang diajarkan cara mengatasi emosi oleh orang tuanya itu lebih mampu mengendalikan dan menghadapi emosi pribadi orang lain. Nah, beberapa hal berikut ini kita bisa lakukan, yaitu yang pertama mungkin bantu anak mengenali tanda amarah. Nah, saat marah, biasanya jantung berdetak lebih cepat, otot-otot menegang, tangan mengepal, serta gigi gemeretak. Dengan mengenali tanda-tanda amarah secara dini, anak punya kesempatan untuk memikirkan cara mengendalikannya sebelum emosi itu meledak tak terkendali. Kemudian yang kedua, cara solusi bersama. Bangunlah komunikasi dengan anak untuk mengatasi kemarahannya bersama-sama. Dan dengan cara ini, anak akan paham bahwa yang jadi masalah adalah kemarahannya dan bukan dirinya. Namun tidak semua anak mau terbuka membicarakan emosinya. Cobalah melibatkan diri dalam kegiatannya, misalkan ikut bermain dengannya. Dan ini akan membuat anak nyaman dan kehadiran kita pun akan membuat mereka terbuka kepada kita. Nah, yakinkan anak bahwa kita akan selalu mendukungnya sehingga tak perlu takut menceritakan kemasalahannya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mengajari anak cara mengendalikan emosi. Nah, berikut ini tips yang bisa kita ajarkan ke anak saat rasa marah mulai menghampirinya, yaitu dengan cara bernapas pelan sambil menghitung sampai 10, kemudian meninggalkan area konflik, membuka dan mengepalkan tangan untuk mengurangi ketegangan, mencari tempat untuk menenangkan diri, dan berbicara dengan orang yang ia percaya, atau mengalihkan amarah dengan melakukan aktivitas yang lebih positif, misalnya bermain di taman atau berjalan kaki di alam terbuka juga akan meredakan emosinya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.